beberapa komponen yang sering rusak ya di bagian driver lampu LED. Nah, di sini saya siapkan juga ada beberapa driver yang dari fisiknya sudah berbeda ya, tapi di sini adalah fungsinya sama teman-teman ya, sama-sama drivernya fungsinya sama ya untuk menyalakan mata LED. Nah, di sini untuk kerusakan ya teman-teman, ini yang sering sekali rusak. Nah, ini terutama di bagian IC ya. Di bagian IC ini sering sekali rusak ya, walaupun secara fisik IC ini masih kondisinya masih bagus, tidak ada cacat ya, tidak ada cacat, mungkin pecah ataupun terbakar ini tidak terlihat ya. Tapi di sini untuk kerusakan IC ini bisa menyebabkan lampu redup ya, lampu mati total ini juga bisa, dan chiplet gampang putus teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau selain redup dan mati total teman-teman, ini kan bisa membuat chiplet gampang putus. Ini mungkin kadang teman-teman pernah mengganti mata LED ya, terus setelah dilakukan penggantian mata LED kita sambungkan ke drivernya, ini saat kita nyalakan chiplet itu langsung putus teman-teman. Jadi tanpa jeda saat itu juga lah kita tancapkan di tegangan 220, ini mengakibatkan mata LED langsung putus, bahkan kadang bisa putus lebih dari satu teman-teman. Ini juga disebabkan karena IC yang sudah rusak atau short teman-teman ya. Jadi di sini sangat fatal sekali untuk IC yang sudah rusak seperti ini ya. Terus untuk selanjutnya ini elko ini bisa juga bisa rusak teman-teman ya, gampang juga rusak, tapi kalau dibandingkan dengan IC ini lebih awet elko-nya ya. Nah, kalau elko kalau rusak ini biasanya dari fisiknya juga bisa terlihat ya, di sini bisa mengembung atau di bagian bawahnya ini mengeluarkan cairan atau mengembung. Kadang ada yang meledak ya teman-teman. Kalau meledak jelas terlihat ya, fisiknya akan rusak seperti ini. Nah, biasanya ini selongsongnya ini akan terangkat teman-teman ya, seperti ini selongsongnya sudah lepas ya, ini sudah rusak ya. Biasanya yang ditimbulkan di sini untuk kerusakan pada elko, baik elko yang sini maupun sini ya teman-teman, elko utama maupun elko filternya sini, ini elko filter, ini elko utamanya ya teman-teman, elko tekanan tinggi. Di sini kalau ini rusak teman-teman, ini juga mengakibatkan lampu LED sering gampang mati teman-teman ya. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, kerusakan pada IC saat kita melakukan penggantian chiplet ini, kalau kita nyalakan bisa langsung chiplet langsung terbakar ya, lebih dari satu. Ini bisa selain dari yang bisa ditimbulkan dari kerusakan IC, ini bisa juga ditimbulkan dari kerusakan pada elko-nya. Tapi untuk elko jelas terlihat teman-teman, kerusakannya ini jelas terlihat ya. Terus untuk selanjutnya ini teman-teman, untuk induktor ini jarang sekali rusak ya teman-teman, jarang sekali rusak, karena saya ya berdasarkan pengalaman saya ini, saya jarang sekali mengganti induktor teman-teman, jarang sekali mengganti induktor ya. Jadi di sini untuk induktor ini masih terbilang cukup awet teman-teman ya, dibanding dengan komponen yang elko dan IC-nya. Terus untuk selanjutnya untuk induktor ya teman-teman, untuk induktor maupun trafo ini juga sama teman-teman, sama saja ini teman-teman. Jadi ini jarang sekali rusak. Terus untuk selanjutnya teman-teman, ini ada sebuah ya, ini yang namanya driver tidak terlepas dari dioda ya. Ini fungsinya untuk merubah arus AC ke DC ya teman-teman. Jadi di sini untuk dioda ini kalaupun rusak ini teman-teman, ini bisa mengakibatkan MCB di rumah kita jeglek ya teman-teman. Ini kerusakan ini biasanya terjadi pada outputnya di sini. Dan untuk driver yang ada air fuse-nya seperti ini ya teman-teman, resistor pengamannya di sini kalau ini
rusak, dioda bagian inputnya ini konslet atau short teman-teman, maka di sini RViusnya yang akan putus. Jadi teman-teman kalau menemui driver resistor fuse-nya ini putus teman-teman, ini lebih baik kalian cek dulu diodanya sebelum melakukan penggantian resistor fuse-nya ya. Dicek selama kalau sudah rusak diodanya silakan diganti. Ada juga kasus dimana diodanya masih bagus ya, tapi resistor fuse-nya ini putus. Mungkin di sini resistor fuse-nya memang kualitasnya kurang bagus teman-teman. Dan untuk selain kerusakan di bagian inputnya teman-teman, ini juga bisa di bagian outputnya ya. Output ini biasanya kalau diukur bisa mengeluarkan tegangan DC 200 lebih teman-teman, hampir 300 volt DC ya, jadi cukup besar sekali. Ini untuk mengetahui tegangan yang dihasilkan dari outputnya kita harus menggunakan multitester ya. Jadi di sini untuk kesimpulannya, dioda ini kalau rusak ini bisa mengakibatkan ini resistor fuse akan putus. Kalau tidak ada resistor fuse-nya teman-teman, ini bisa mengakibatkan MCB di rumah kita jeglek atau ngetrip teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari kerusakan-kerusakan komponen yang ada pada driver ya. Tapi pada umumnya teman-teman yang sering rusak ini ya, yang sering rusak pada komponen driver ini ada di bagian IC-nya ini. Ini yang paling sering rusak. Oke, teman-teman, sampai di sini semoga bisa menambah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman, dan semoga saja bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai ketemu, sampai jumpa lah.